Bismillahirrahmanirrahim. Laso tanakalon sombong, sombong tanakalon laso. Itu diulangi 3 kali teman-teman. Astagfirullah. Laso itu dalam bahasa Bugis kelamin laki-laki, sombong itu dalam bahasa Bugis kelamin perempuan. Jadi astagfirullah, masa mantra kayak gitu dibarengin dengan mengucap nama Allah. Ini fungsi ayam di sini buat apa? Ini maksudnya buat tumbal atau buat apa gitu kan? Terus ada ember juga di sini. Apa ini maksudnya? Mana ada ajaran Islam kayak begini, gak ada. Dukungan teman-teman menjadikan channel ini bertahan lebih lama di sosial media. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan keris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa video yang akan saya reaksi kali ini, tentunya kaitannya adalah edukasi teman-temannya. Di video pertama ini terlihat ada seseorang yang sholat gitu ya, dan di hadapannya ada baskom, entah isinya apa, dan di sampingnya ada ayam. Kalau menurut keterangan videonya sih ini dukun ya, dukun asal Sinjai, Sulawesi Selatan, dan dia juga mengajarkan kepada ibu-ibu perkataan yang tidak pantas ya, tapi katanya dia itu adalah mantranya. Dan mantra itu juga terdengar ada basmalanya, lalu digabung dengan penyebutan kelamin wanita dan kelamin laki-laki. Nauzubillah, astagfirullah. Coba kita lihat dulu videonya ini ya. Seorang dukun bernama Rizal di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Namanya Rizal, dukun Rizal. Diduga melakukan perbuatan tak senonoh melalui konten video yang beredar di media sosial. Dugaan tersebut mencuat setelah 2 video yang menampilkan Rizal viral dan menuai perhatian publik. Dalam video pertama berdurasi 59 detik, Rizal terlihat mengajarkan mantra kepada sejumlah ibu-ibu terkait cara mengatasi tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan. Namun, isi mantra yang disampaikan dinilai tidak pantas karena mengandung penyebutan alat kelamin laki-laki dan perempuan dalam bahasa Bugis. Penyebutan alat kelamin laki-laki perempuan dalam bahasa Bugis. Kebetulan saya orang Bugis ya, jadi seharusnya saya paham tuh artinya. Kita lanjutkan videonya. Video tersebut pun memicu kecaman dari berbagai pihak. Sementara itu, dalam video kedua, berdurasi 1 menit 27 detik, Rizal kembali menampilkan aksi serupa. Ia terlihat melakukan ritual di depan baskom berisi air, sembari berkomat-kamit. Dalam tayangan tersebut, gerakannya diduga menyerupai tata cara sholat, seperti mengangkat tangan layaknya takbir, hingga gerakan rukuk. Tampak juga ada seorang di samping kiri Rizal yang sedang memegang ayam jantan. Ketua 1 Majelis Ulama Indonesia Sinjai, Fatlullah Marzuti, menilai praktik tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini sudah ditindak oleh MUI dan kepolisian ya. Rizal, apa baca-bacanya kalau kita ngedelang tulang ikan? Baca-baca yang ditulang. Di jamaahnya yang perempuan-perempuan tuh nanya, Puang Rizal, apa baca-bacanya kalau kita tersangkut tulang ikan gitu ya di dalam tenggorokan gitu ya? Apa ditelan tulang ikan ya? Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang lagi ada keluhannya, misalnya ditelan tulang ikan. Pertama, kalau misalnya laki-laki yang ditelan tulang ikan, nah ini bacanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laso tanakalon sombong, sombong tanakalon laso. Itu diulangi 3 kali teman-teman. Astagfirullah. Udah diawali baca basmalah, mantranya, aduh. Ini sebagai edukasi aja ya. Laso itu dalam bahasa Bugis kelamin laki-laki, sombong itu dalam bahasa Bugis kelamin perempuan. Jadi astagfirullah, masa mantra kayak gitu dibarengin dengan mengucap nama Allah? Wah, kurang ajar memang. Coba kita lanjutkan lagi videonya. Itu untuk mantra laki-laki, sekarang mantra perempuan nih. Jadi baru kita tiupkan itu air, baru kita minumkan. Terus juga kalau misalnya perempuan yang ditelan tulang ikan, nah ini dia dibalik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sombong tanakalon laso, laso tanakalon sombong. Itu diulangi juga 3 kali, ditiupkan itu air, baru kita minumkan. Insyaallah mudah-mudahan dengan keyakinan kita dalam 5 menit itu tulang ikan itu yang tersangkut tadi hilang. Astagfirullah, ada aja. Nah ini selanjutnya kayak sholat nih. Kiri kanan gitu, hadap kiri kanan, terus angkat tangan takbir. Ini fungsi ayam di sini buat apa? Ini maksudnya buat tumbal atau buat apa gitu kan?
Terus ada ember juga di sini. Apa ini maksudnya? Mana ada ajaran Islam kayak begini, gak ada. Ada ruku, ada sujudnya juga paling. Coba kita lihat lagi ya videonya sampai selesai. Apakah ada sujudnya? Oh. Ya ini jelas ngambil dari gerakan sholat sih. Sudah. Oh, sudah sampai situ videonya. Ruku dan sujud itu hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ruku itu dipergunakan untuk perdukunan seperti ini. Ruku kepada ember ini tujuannya apa gitu kan? Astagfirullah. Ini juga ada ayam ini maksudnya apa? Ini tumbalkah atau apa gitu kan? Sholat itu kan ibadah yang paling agung dalam agama Islam ya. Ditujukan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dijadikan gerakan sholat itu sebagai praktek perdukunan. Ini apa-apaan? Dan kemudian juga ada mantra dengan menyebut kelamin laki-laki, kelamin perempuan, lalu ada basmalahnya. Nah, ini harusnya sih penistaan agama. Larangan perdukunan dalam agama Islam itu sudah sangat jelas banget ya. Mulai dari sholatnya tidak akan diterima sampai 40 malam gitu ya. Bahkan bisa mengakibatkan kekufuran. Ada hadis riwayat Muslim nomor 2230 yang berbunyi, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Dalam hadis riwayat lain ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan, mempercayai apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekedar datang iseng ya ke dukun gitu, bertanya kepada dukun, ya, sudah mendapatkan ancaman hukuman spiritual ya, berupa sholatnya tidak akan diterima 40 malam. Kalau datang kepada dukun sampai membenarkan atau mempercayai perkataan dukun tersebut, nah, itu dinyatakan kufur berdasarkan hadis yang kita lihat ini teman-teman. Jadi siapapun yang sudah pernah datang ke perdukunan lalu membenarkan perkataannya atau menanyakan suatu hal kepada dukun tersebut, ya bertobatlah kepada Allah. Termasuk juga ibu-ibu ini. Ya, seharusnya nih ibu-ibu bersyahadat lagi lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dukunnya, ini harus bertobat ya. Jangan menggunakan gerakan sholat untuk perdukunan, kalimat-kalimat basmalah dijadikan mantra, digabungkan dengan omongan jorok gitu ya, kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Memang praktek perdukunan itu kebanyakan itu kaitannya dengan yang ini ya, yang di bawah itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nurut manut katut. Lah inilah yang saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaceng. Kan uang udah dapat, sepeda motor udah dapat. Dulu pernah juga saya bahas itu ada praktek perdukunan yang mengharuskan ibu-ibu memperlihatkan celana dalamnya katanya. Tujuannya agar obatnya manjur lah, agar usahanya laris lah, dan lain-lain. Ibu, ada gak yang punya celana yang dari kolor? Astagfirullah. Banyak. Coba di sini. Coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba? Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, lulus, masuk sana. Lulus. Sudah dilihatin lulus. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Gila sih, satu persatu disuruh perlihatkan itunya. Ada juga yang disuruh colek-colek anunya. Wah, ada-ada aja lah pokoknya. Jadi celana dilepas, direndam. Celananya siapa? Mama aku suruh lepas kan, terus rendam sejam 2 jam. Terus kata mama gini, ngomongnya apa kata gitu, bilang aja kontrol besar, PP besar, laris. Beneran kata, iya udah mama harus yakin. Ya mungkin hal-hal seperti itu adalah memang syarat dari jinnya, dari setannya gitu ya. Dan tentu itu semua konsekuensinya bisa jatuh pada kekufuran, dan saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan bahwa dosa kekufuran akan mengakibatkan seseorang masuk ke dalam
api neraka kekal abadi selama-lamanya. Makanya Allah itu nggak ingin kita mati dalam keadaan kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim.